bentuknya sitemap, entah itu bentuknya information architecture, ada yang dan sudah wireframe itu semuanya sudah bentuknya prototype. Berarti sudah memikirkan ininya ya, apa menu dan apa ya fitur-fitur yang ditawarkan gitu sebagai pemecah solusi. Nah, ini ada permintaan dari Mas Busro mungkin untuk feedback-nya begitu ya. Kalau saya rasa Mas Busro sebenarnya yang bisa lebih memberikan feedback itu adalah user persona-nya Mas Busro. Jadi orang-orang yang apa namanya, yang bisa memberikan evaluasi sebenarnya sesuai user dan gambaran secara sesuai dengan konteksnya. Nah, hari ini kita itu belum sampai ke usability testing ya, artinya kita belum sampai ke usernya. Kita belum sampai ke apa namanya meminta calon user kita itu untuk mencoba apa yang kita sudah buat. Tapi yang kita lakukan malam ini itu adalah cognitive walkthrough. Jadi kita mencoba untuk apa namanya berdiskusi dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing itu untuk membahas apa yang sudah dibuat minggu lalu. Saya rasa karena ada keterbatasan waktu ya dan mungkin belum sempat panjang lebar diskusinya gitu. Kami rasa ada baiknya Bapak Ibu untuk malam ini tuh berkumpul kembali untuk melakukan apa yang disebut dengan cognitive walkthrough. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, kognitif. Sudah, Ibu. Oke. Sebentar. Oke, cognitive walkthrough ya. Jadi cognitive walkthrough itu sebenarnya yang melakukan cognitive walkthrough itu adalah tim ya, tim desainnya gitu atau orang-orang yang belum ini ya, belum benar-benar belum menuju ke usernya. Tapi bagaimana si tim desain ini dan pihak-pihak yang bisa membantu mengevaluasi kok kita sudah punya prototipe seperti ini, gitu. Kira-kira si user ini ngerti nggak ya, seperti itu. Jadi di tiap-tiap tahapan itu apakah user itu bisa mengikuti atau bisa memprediksi gitu ya, apa yang si si desainer mau. Jadi misalnya kalau dia tekan tombol A, nanti dia bisa menuju ke menu yang apa yang kita mau gitu ya. Oke. Jadi mungkin prosedurnya akan seperti ini gitu ya. Kita semua pasti Bapak Ibu sudah menentukan gitu ya, user personanya siapa, kemudian konteks penggunaan aplikasinya seperti apa gitu ya. Misalnya tim Soundly gitu. Kira-kira user personanya sudah ada ya, tapi mungkin dan juga konteks penggunaan aplikasinya apakah susah tidur karena terlalu capek atau apa? Kemudian dan ini yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi silakan untuk memilih tim ya dalam tim ini maksudnya dia tim Bapak Ibu gitu ya. Ada yang bertindak sebagai evaluator itu. Evaluator ini yang dilakukan adalah bisa desainernya, jadi ya yang membuat produk itu dalam satu tim tersebut. Jadi di antara Bapak Ibu itu ada yang jadi evaluator, yang bisa punya background di usability testing. Kemudian ada yang menjadi fasilitator. Jadi fasilitator itu mungkin moderator ya, atau leading proses cognitive walkthrough ini. Kemudian ada yang berperan sebagai desainer dan developer.
desainer atau developer ya. Nah, kemudian ada juga yang bagian mencatat seperti itu. Kemudian ada yang sebagai product expert gitu ya. Jadi kalau misalnya ada product expert gitu yang di apa namanya di tim Bapak Ibu ini, maksudnya product expert ini bisa jadi oh ini kalau menunya seperti ini tidak boleh seperti ini, atau mungkin lebih ke apakah itu memungkinkan untuk dibuat seperti itu. Ini product expert biasanya orang-orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya ya tentang pembuatan app. Nah, kemudian, nah ini kan kalau kita lihat dari apa namanya information architecture ataupun user flow ataupun wireframe yang sudah Bapak Ibu buat gitu, sudah ada menu gitu ya, langkah-langkah misalnya di kelompok apa namanya kelompok Sally misalnya cara sign up seperti apa, oh bisa connect dengan Facebook misalnya atau connect dengan sosial media atau email. Nah kemudian kita memberikan evaluasi terhadap tiap langkah-langkah tersebut gitu ya. Nanti ada apa yang harus ditanyakan dan apa yang harus dievaluasi, pertanyaannya seperti apa itu nanti ada di slide setelah ini. Kemudian coba Bapak Ibu itu untuk setiap tahapan fitur mulai dari sederhana kemudian sampai yang kompleks. Yang sederhana itu yang seperti apa Bu? Misalnya cuma login terus dia akan memilih connect dengan email, sosial media atau apapun. Kemudian sampai yang kompleks. Misalnya kompleks itu ada beberapa pilihan atau beberapa tahapan lain misalnya pembayaran ya, pembayaran memasukkan apa namanya kode voucher dan lain-lain seperti itu. Jadi coba apa namanya mulai dari yang sederhana kemudian yang kompleks. Nah, kemudian silakan membuat kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak menyampaikan oh ini harus diredesign gitu ya, tapi lebih ke benar-benar kira-kira user ini paham nggak ya kalau kalau dia mencet si menu ini itu dia akan masuk ke menu berikut ini seperti itu. Kalau dia mencet next bahwa nanti yang terjadi kemudian nah ini yang agak susah ya, desainer sama developer itu dilarang membela desainnya. Jadi memang apa namanya, oh jangan dong ini sebenarnya. Jadi tidak perlu menjelaskan gitu ya. Dan ketika si evaluator, tim sebagai tim evaluator pun tidak, ini kenapa sih kayak gini, tidak seperti itu ya. Jadi kemudian ini ya yang juga yang harus dilakukan, semua tim ini, semua anggota tim ini benar-benar harus fokus terhadap proses walkthrough ini. Jadi tidak boleh disambi-sambi ya. Saya nyambi sambil WA untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas-tugas pekerjaan, ataupun saya di sosial media dan lain-lain. Nah, kemudian yang fasilitator ini juga harus mengingatkan gitu ya tentang ground rules-nya itu apa aja gitu kan. Oke, jadi tidak boleh. Jadi ground rules-nya itu misalnya ya tadi nggak boleh ada diskusi tentang meredesain interface, kemudian dilarang membela desain, kemudian harus selalu fokus gitu ya. Nah, sebenarnya pelaksanaan kognitif walkthrough ini itu ada baiknya jika sudah ada wireframe-nya atau interface desainnya. Nah, mungkin saya rasa interface design itu tidak harus high fidelity ya. Yang sifatnya low fidelity itu nggak apa-apa. Jadi sifatnya baru sekedar coret-coretan dengan pensil, tapi sudah terlihat menunya dan interface desainnya itu sudah
kami rasa sudah cukup untuk melaksanakan cognitive walkthrough. Nah, kemudian nah ini yang saya sebutkan tadi. Mau nanyain apa sih yang kira-kira yang harus ditanyakan yang ketika dievaluasi gitu ya. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus bisa disepakati mungkin ya, dijawab gitu. Nah, apakah user akan berhasil mencapai efek yang diharapkan? Misalnya kalau dia di tombol merah ini, dia akan keluar gitu. Kalau misalnya ada tombol misalnya kalau Bapak Ibu pakai Apple gitu ya. Di tombol Apple itu kan ada silang, ada strip, ada segitiga gitu. Oh, kalau misalnya apakah dia paham ketika dia mencet tanda silang ini, dia tahu bahwa ini akan menutup aplikasi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah user itu tahu ada alternatif langkah yang lain yang lebih tepat misalnya. Oh, saya mau bikin file baru. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sudah tahu? Oh, kira-kira saya harus ke file dulu, terus new ini pasti adalah untuk new file gitu ya, atau membuat dokumen baru. Nah, kemudian apakah user itu bisa mengasosiasikan gitu langkah yang tepat dengan efek yang diharapkan. Kalau saya mau nutup aplikasi ini, berarti saya ya sudah tutup aja klik aja tanda silang ini seperti itu. Ini sudah pasti sudah nutup. Nah, itu apakah dia bisa mengasosiasikan gitu ya semantiknya gitu ya sebenarnya ini ya. Semantiknya dari tanda silang ini pasti nutup. Oke. Kemudian jika langkah yang benar sudah dilakukan, apakah user itu bisa lihat progresnya? Jadi kalau saya pencet itu pasti nanti nutup atau berhenti aplikasinya. Atau mungkin ketika ini mungkin Bapak Ibu saya kebetulan pakai Keynote ya, pakai Keynote. Oh ternyata kalau misalnya saya ngetik saya milih table ini saya akan ada membuat tabel gitu ya. Jadi misalnya saya ingin membuat tabel, ya sudah saya akan ke tabel ini, saya memilih tabel yang sesuai, oh ternyata keluarnya seperti ini. Terus kalau saya mau ngapus bagaimana ya? Tinggal delete misalnya. Oke. Nah, itu apakah menu yang diharapkan itu bisa jadi apakah apakah user itu bisa mengasosiasikan kalau saya bikin tabel, oh ini gambarnya tabel ini pasti saya buat tabel. Kalau ada tulisannya chart seperti ini berarti saya akan membuat grafik gitu ya, chart entah itu pie, entah itu bar, entah itu apa yang lain-lainnya. Oke. Kemudian seperti itu dulu kira-kira. Jadi kalau saya lihat dari yang sudah Bapak Ibu lakukan, sebentar. Oke, ini dari kelompoknya Pak Busro ya. Mungkin kalau dari kelompok Pak Busro ini masih belum ini ya. Misalnya kalau dari Aizu ini apakah home atau gimana Pak? Maksudnya Pak? Mungkin bisa diterangkan dulu. Ini dari user Bu. User masuk ke aplikasi kita. Jadi dia membuka aplikasi langsung home seperti itu atau bagaimana? Ini aplikasinya web based apa ini Pak? Aplikasi Android atau iOS gitu? Kemarin putus kesepakatannya web based Bu. Oh, oke. Berarti home ya, sign up. Apakah dia ketika dia membuka website ini tuh langsung disuruh sign up? Login dan sign up gitu ya maksudnya? Iya Bu, jadi ini kan mohon maaf.
Kalau kita lihat di sebelumnya, Bu, Oke. di slide sebelumnya, Ya. jadi di sini kita pilih menjadi dua, Bu. Ada user yang non-register, ada user yang register. User register nanti akan mendapatkan sistem poin ketika dia mengakses beberapa fitur-fitur, misalkan akses ke informasi-informasi mengenai satwa, kemudian akses yang lain-lain. Jadi di sana ada sistem poin sehingga user mendapatkan poin ketika mereka login menggunakan akun mereka. Kemudian user general atau umum, mereka ketika mengakses QR code, kemudian ada digital map. Jadi kita hanya ada 3 menu utama, Bu, di sini. Scan QR code ini di lokasi. Jadi mereka ketika mengakses aplikasi web-based kita, di sana ada fasilitas untuk scan QR code untuk men-scan beberapa QR code yang kita sediakan di masing-masing kandang atau tempat-tempat tertentu gitu, Bu. Dan kemudian ketika user masuk ke aplikasi web-based itu, mereka juga bisa melihat digital map. Dari digital map itu mereka bisa melihat lokasi terdekat, kemudian mereka bisa share lokasi, mereka bisa berapa sih jaraknya antara lokasi sekarang dengan lokasi yang kita tuju, kemudian bisa mengetahui dia posisi saat ini ada di mana gitu, Bu. Ini semuanya menggunakan kerjasama dengan Google Indoor Map. Jadi yang kemarin agak kami diskusikan mengenai fungsional speknya itu, apakah kita detail ke Google Indoor Map ataukah kita hanya sebatas ke spesifikasi servernya, ataukah kualitas videonya, ataukah apa. Karena nanti kita semua kerjasama, Bu, Digital Map menggunakan Google Indoor Map, kemudian QR code memakai Google Lens itu atau Google atau yang fasilitas web QR code scanner. Dan yang My Profile ini umum aja. Kalau kita bikin website kan bisa. Kalau saya rasa tentunya karena platformnya sudah ada ya, pasti disesuaikan dengan ini ya Pak ya, speknya platform biasanya yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau dari kalau kita melihat ke speknya Google kan tidak terbatas, Bu, ya. Akhirnya kualitas videonya, kualitas gambarnya, kemudian servernya. Jadi kita mengikuti Google semuanya selama kita menjadi pelanggan premiumnya itu. Tapi tentunya ada yang ini, Pak, ada misalnya kok ya fotonya harus high resolution ya pastinya ya. Kalau nggak gitu nggak akan dia bisa detail seperti itu. Mungkin itu juga dicari tahu dulu, Pak. Saya rasa ada semua harusnya kalau pakai sudah berbasis platform seperti ini. Ya, sudah kami sampaikan di sini, Bu. Jadi video, audio itu menggunakan yang speknya ini. Untuk yang spek lebih dalamnya lagi, kami belum memahami yang Google Indoor Map sama Google Street View itu memakai batasan apa. Setahu kami ya kita hanya upload video ke Google Indoor Map atau Street View. Google nanti ya. Berarti ini nanti si user ini akan ini ya dia akan membuka browser ya berarti ya di handphone ya. Betul, Bu. Tidak menggunakan aplikasi mobile. Jadi kita menggunakan sebisa mungkin sistem kita itu seringan mungkin tanpa harus user menambah aplikasi yang lain sehingga kita memanfaatkan sistem-sistem yang sudah established dan sudah user banyak menggunakan tadi Google Map, kemudian scan QR code lewat web-based,
kemudian Google Street View, mereka kan tidak perlu install ya, sudah langsung connect ya Bu ya. Ini kalau misalnya ini Pak yang scan QR code gitu ya, berarti ini akan setelah dia scan QR code, otomatis dia akan ini ya menuju ke informasi satwa gitu. Betul. Jadi ketika masuk ke menu kan dari ketika kita scan QR code langsung menuju ke halaman page Bu ya. Di page-nya nanti akan muncul 3 menu seperti ini. Ketika kita memilih menu informasi satwa akan muncul lagi sub menu seperti ini Bu. Foto makanan, siklus perkembangbiakan dan kebiasaan ini ya Pak. Nah dari foto ini akan kita input foto resolusi yang tinggi atau mungkin video dan yang lain. Kalau yang misalnya foto ini apakah nanti dia akan masuk ke menu yang lain gitu ya? Terus nanti kalau dia mau ke makanan, navigasinya seperti apa? Itu nanti silakan didiskusikan ya Pak ya. Betul, di ininya, di tim Bapak gitu. Jadi misalnya saya ke informasi satwa itu muncul, foto ini akan berupa sesuatu yang di swipe seperti itu, atau sesuatu yang diklik gitu ya. Apakah sesuatu yang jadi satu embed dengan informasi tentang makanan, siklus perkembangbiakan, kemudian kebiasaan gitu ya. Cuma foto ini bisa sesuatu yang bisa dipilih lagi atau bagaimana gitu ya. Monggo nanti ini didiskusikan oleh tim Bapak gitu ya untuk cognitive walkthrough itu seperti itu. Kemudian my profile ini kalau saya rasa kan angkanya juga tidak terlalu bukan sesuatu yang kompleks. Kalau menurut saya yang cukup kompleks itu malah di tahapan yang ini, Pak. Ya seperti ini. Ini saya jadi penasaran kira-kira kayak apa ya? Terus fun fact-nya ini apakah berupa hanya list saja atau artikel ini apakah ya artikel biasa, apakah sesuatu yang diupdate gitu ya? Apakah news atau seperti apa? Apa hanya sekedar feature gitu aja? Gitu. Mungkin yang tim Pak Busro bisa diskusikan gitu di kelompok Bapak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin menambahkan atau mungkin memberikan feedback gitu terhadap tim Pak Busro ini. Saya belum ngasih ini ya kode ini ya. Kode absen ya, sebentar ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kemudian saya coba untuk digital detox mungkin ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok Pak Busro mungkin terkait ini? Ya Bu, terkait mengenai kita kan menggunakan aplikasi Google Street View tadi Bu ya, Google Internet. Apakah kita detailkan lagi di sana ataukah kita hanya mengikuti apa saja yang fasilitas atau menu yang ada di Google? Nanti coba kita ini ya Pak ya, kita coba nanti setelah ini kita breakout room mungkin jam 7:30. Kita mungkin akan breakout room, kemudian mungkin tim Bapak bisa menunjukkan gitu. Apa sih yang kira-kira bisa difasilitasi? Kalau memang yang bisa apa saja fitur yang keinginan dari tim ini ya, bukan keinginan kalau menurut saya. Temuan-temuan dari empathy map dan lain-lain, apa saja yang bisa diakomodasi oleh platform ini sebaiknya seperti itu. Yang kita sama-sama diskusikan nanti itu ya. Oh ternyata kalau saya mau, apakah ini misalnya membuat database kebun binatang gitu ya. Kemudian di database kebun binatang itu ada informasi tentang artikel, fun fact, info satwa dan info tentang lokasi. Apakah menu seperti ini itu terakomodasi nggak Pak di platform itu?
Iya Bu, jadi ini database ini yang akan kita sampaikan di aplikasi kita Bu nanti Bu. Ya, tapi apakah menu-menunya itu ini Pak, memungkinkan gitu untuk dibuat seperti itu? Kalau menu umum saya rasa memungkinkan Bu. Menu umum artikel info ini memungkinkan. Hanya saja nanti apakah database-nya cukup besar ataukah sedikit, yaitu yang membedakan Bu ya. Semakin banyak database-nya akan semakin bagus. Kalau database-nya terbatas, itu akan menunjukkan bahwa ini sangat kurang sekali gitu Bu. Oke. Nanti kita lihat dulu ya Pak. Nanti saya juga pengen tahu platformnya seperti apa ini. Kebetulan saya masih belum terus terang masih belum terbayang sebenarnya ini nanti menunya akan seperti apa karena dia web based dan lain-lain. Mungkin nanti bisa tim Pak Busro mendetailkan gitu ya. Oke. Oke, ada lagi Pak Busro atau teman-teman Pak Busro yang ingin menanggapi mungkin? Mbak Desa atau Mas Farel mungkin? Sudah Pak. Oke ya. Oke, kemudian yang berikutnya saya mungkin jump in langsung aja ya ke bawah. Oke. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan dari yang sudah dikumpulkan dari tim Digital Detox? Ya, kalau dari tim kami mungkin akan melanjutkan untuk melengkapi beberapa informasi ya Bu. Jadi kan kita waktu itu kita baru sempat mengerjakan sitemap-nya. Map ini kita akan turunkan dalam bentuk user flow ataupun flowchart nanti kalau dibutuhkan. Terus nanti dari sana sih baru ada bayangan gitu ya untuk bikin screen flow ataupun nanti bikin wireframe-nya sih Bu. Oke, baik. Bu, sama tadi mungkin bertanya terkait yang cognitive walkthrough. Kalau dari step-step yang Ibu Oyin jelaskan itu berarti masuknya ke proses usability testing sebenarnya Bu ya? Kalau usability testing itu kan langsung ke ininya Pak sebenarnya, langsung ke user ya. Kalau sebenarnya kalau kognitif ini jadi misalnya kayak gini Pak yang tadi saya sampaikan. Misalnya kalau kita mau ke report daily monthly gitu ya. Ini kira-kira interface-nya daily monthly ini seperti apa? Apakah nanti ada 2 tombol gitu ya, daily monthly atau hanya sekedar misalnya berupa kalender seperti itu gitu ya. Atau sesuatu yang si user itu bisa pinch bisa di zoom in, zoom out. Jadi kalau dia zoom in, dia itu langsung dapat report hariannya. Kalau dia zoom out, langsung kelihatan tampilan dalam per bulan. Dia bisa melihat grafiknya secara per bulan. Apakah seperti itu gitu. Tapi apakah akhirnya nanti kan pertanyaan dari tim ini, kalau misalnya kita kasih caranya adalah zoom in, zoom out, apakah si user ini paham nggak ya kalau dia nge-zoom in itu dia akan dapat reportnya secara daily, sementara kalau dia zoom out, dia itu akan dapat reportnya itu monthly atau mungkin in years gitu. Oke. Internal evaluasi. Betul, internal evaluation. Jadi kalau di cognitive walkthrough itu lebih ke internal evaluation sebenarnya sebelum dilemparkan ke user yang asli. Kalau saya lihat ada beberapa teman ini yang masih belum wireframe, mungkin bisa dilanjutkan dulu ke user flow dan screen flow dan mungkin setelah itu wireframe-nya. Tapi untuk teman-teman yang merasa siap, kayaknya saya bisa jump in langsung lah ke saya sudah punya wireframe, mungkin perlu ditambahkan untuk beberapa menu lagi.
dan sudah bisa melakukan proses cognitive walkthrough, silakan. Ini kalau saya lihat itu dari timnya Soundly sebenarnya. Tim Soundly ini sudah ini ya kayaknya. Upsi. Nah, ini sudah ada wireframe dan user flow-nya sudah ada. Gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan ke cognitive walkthrough ya. Ini sih Bu, izin dari silakan. Jadi sebenarnya kemarin kita bingung Bu mau bikin user flow-nya antara arsitektur informasi sama user flow Bu gitu. Soalnya saya juga sempat tanya sama diskusi sama Mas Faris juga terkait arsitektur informasi Bu. Sebenarnya sebelumnya saya masih agak sedikit awam Bu terkait UX, UI, UX gini Bu. Terus saya tanya terkait arsitektur informasi, dan itu sudah sempat sharing sama Mas Faris. Untuk arsitektur informasi itu kan sebenarnya lebih detail ya Bu daripada user flow gitu Bu. Nah, di situ kayak misalkan informasi apa yang misalkan kita menekan apa, terus informasi apa yang keluar dan lain-lain, itu kan lebih mendetail ya Bu. Sedangkan sebenarnya dari tim Soundly sendiri, karena kami kemarin belum menguasai, akhirnya yang kami kerjakan itu sebenarnya user flow aja gitu Bu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke cognitive walkthrough itu, kita mau benerin arsitektur informasinya dulu sama user flow yang jadi satu kesatuan dari awal gitu Bu. Soalnya kemarin karena kita mungkin bentuknya PPT, jadi mau membahas keseluruhan user flow secara satu slide itu kan mungkin terlalu kecil gitu Bu. Jadi akhirnya kita pisah-pisah. Cuman kemarin ketika diskusi sama Faris dan tim juga, ternyata malah yang tahu cuma timnya kita gitu Bu. Mau maksud presentasinya apa gitu. Itu yang mungkin dari kita sebelum masuk cognitive walkthrough mau perbaikin di arsitektur informasi sama user flow yang secara menyeluruh itu. Oke. Baik, monggo kalau misalnya mau diperbaiki dulu silahkan. Oke. Nah, ini sebenarnya arsitekturnya ini juga masih ini aja ya, masih belum menu-menu yang lainnya. Nah, wiki report ini isinya apa? Ini kan sudah ada ya Mas ya sebenarnya? Iya, sebenarnya ada Bu, semuanya isinya sama. Cuman kayak ini kan kayak misalkan kalau di awal yang slide di atas itu yang biru tuh maksudnya itu menu di awal gitu. Jadi misalkan di atas lagi mungkin dua lagi. Nah, di satu lagi Bu, mohon maaf. Iya, ya. Nah, itu sebenarnya saya mau menjelaskan ini kan ya Bu, dari buka aplikasi, splashin dan lain-lain itu. Jadi yang biru ini kita jelaskan di slide berikutnya. Padahal sebenarnya kalau misalkan di user flow kan kemarin ada masukan dari Mas Faris kayak dicoba dijadikan satu. Jadi ketika misalkan di sini misalkan splash screen, setelah itu daftar masuk. Nah ini kan kayak saya cuma bagi kayak ada form pendaftaran atau kalau sudah punya sign in restore data. Sedangkan kalau misalkan di user flow itu kayak ada case-case di mana kalau misalkan sudah punya akun berarti yes, kalau belum no, berarti arahnya kemana, itu kita belum detail di situ sih Bu. Dan kalau kayak gini kan bingung kalau kita mau jelasin home di slide selanjutnya, kemudian trends di yang bawah tadi, itu akhirnya kan, nah ini home misalkan sudah jelasin isinya home kayak gini ya Bu, tapi yang trend kan akhirnya di slide berikutnya, jadi kayak bingung baliknya gimana, masuknya kemana gitu masih belum sih Bu. Iya, memang dari sini seperti itu. Jadi mungkin yang paham cuma dari tim Soundly aja atau beberapa orang yang biasa dengan arsitektur informasi mungkin paham gitu Bu. Cuman untuk mungkin kepersiapan untuk selanjutnya mungkin kita perlu perbaiki lagi terkait arsitektur informasi sama user flow-nya gitu sih. Oke, baik. Mas Faris, mungkin saya akan ini ya, monggo Mas Faris kok mau sharing apa yang sudah disampaikan atau sudah dikumpulkan oleh timnya Mas Faris. Baik Bu, izin share screen kalau gitu Bu. Monggo. Nanti mungkin akan ditambahkan sama teman-teman Bu ya. Mungkin kalau dari kami akan menjelaskan itu aja sih Bu. Mungkin lebih ke arah progres dan nanti next-nya seperti apa. Jadi kami kemarin akhirnya memutuskan mencoba sebelum masuk ke arsitektur informasi ini
dari hasil functional spesifikasi ini sebetulnya ketika proses development-nya itu sebetulnya secara realistis itu apa yang platform apa yang paling dibutuhkan. Akhirnya kami melihat bahwasannya sebuah produk ini kan seperti itu Bu ya. Kalau secara teoritis kan ada product life cycle, artinya mereka tidak sekali muncul itu tidak langsung sesuatu yang sangat kompleks dan besar. Yang kami melihat tahapannya mulai dari fase development, introduction, growth sampai nanti maturity-nya seperti apa. Nah, ketika kami bagi awal ini ternyata kami menemukan bahwasanya tidak semua platform ini kami rancang. Kami mungkin hanya fokus di bagian pertama. Ketika di end user ini nanti masuknya ke mobile app atau web mobile adaptif. Nah, ini yang mengapa kami jadikan dua, karena sebetulnya satu rancangan desain ini bisa teraplikatif di dua platform, baik itu web mobile adaptif maupun natif melalui Android. Nah, untuk mercanya ini kami masih berfokus di desktop aja, belum sampai ke platform yang lain karena untuk fase uji coba. Nah, ini menyambung Bu yang tadi sempat diskusikan dengan Mas Reno. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu Mas Reno sempat main ke Malang, akhirnya kita banyak mendiskusikan tugas ini untuk nanti nextnya seperti apa, saling bertukar pikiran. Akhirnya kalau yang dari kelompok kami Bu, mungkin di konteks tugas ini kami lebih berfokus terhadap produk dari sisi usernya Ibu. Jadi ketika untuk produk nanti dari sisi merchant ini mungkin nanti akan kami jadikan tambahan sekiranya ketika misal mungkin waktu dan mungkin ada kesempatan yang memang lebih kami detailkan, tapi kami lebih fokus ke usernya dulu. Kalau dari sisi user flow-nya seperti ini Bu, jadi ini kami memetakan berdasarkan fitur dan fungsi, artinya yang paling pokok dulu. Nanti keseluruhan fitur dan fungsi ini nanti akan kami kembangkan melalui user story. Jadi nanti masing-masing tahapan nanti itu akan kami elaborasi biar lebih jelas sebetulnya masing-masing step atau masing-masing function ini seperti apa. Ini kalau dari kami Bu mungkin hampir sama ide yang disampaikan Bu Oyin tadi, bahwa si readmes ini kami tidak menggunakan aspek registration, tapi si user ini langsung bisa login. Kami memanfaatkan API dari Google ataupun Facebook untuk dia bisa masuk. Ketika user ini masuk, ketika user ini pertama kali masuk, dia akan verifikasi dulu untuk perlengkapi data pribadi. Tapi kalau dia sudah pernah perlengkapi data pribadi, otomatis dia langsung akan masuk ke home. Nah, ketika masuk ke home ada beberapa fitur yang ketika dia untuk mencari ruang kreasinya seperti apa. Apakah dia melihatnya mencarinya berdasarkan fitur pencarian atau berdasarkan indeks yang ada di depan. Indeks ini biasanya kami kalau melihatnya berdasarkan jarak, rating, atau wilayah. Nanti ada lalu masuk pemesanan, habis itu nanti masuk pembayaran. Ini karena kami sifatnya masih prototipe, jadi untuk pembayaran tidak kami handle sendiri Bu. Kami melihat dari payment gateway yang ada, biar nanti lebih fokus terhadap produknya. Lalu status, dia bisa ketika statusnya sudah keluar, pembayaran berhasil, dia akan masuk ke transaksi. Tapi dia harus selama dia sebelum check-in dia memungkinkan untuk refund. Jadi ketika dia sebelum check-in memungkinkan refund itu untuk kembali, tapi kalau dia setelah check-in nggak bisa. Jadi ketika dia langsung masuk, posisinya akan masuk menggunakan ruang tersebut ke My Room. Setelahnya dia bisa check out dan bisa ngasih rating dan review yang masuknya ke detail ruang kreasi. Jadi kalau tahapan AZ-nya kalau dari kami Bu, itu umumnya user pertama login, lalu dia mencari ruang kreasinya seperti apa berdasarkan parameter tertentu, jarak, rating atau wilayah, lalu user masuk ke detail dari ruang kreasinya, lalu user ini booking atau pesan, lalu membayar, lalu mendapatkan verifikasi status pembayarannya, lalu check-in ruangan, menggunakan ruangan, lalu check-out. Dan yang terakhir user memberikan review atau rating. Sebetulnya kalau dari kami tataran function wajibnya itu ini Bu. Nah, meskipun nanti memungkinkan di dalam aplikasi ini ada secondary function yang kita masukkan, misal ada berita, ada ada event dan lain sebagainya, tapi itu akan kami jadikan sebagai stage selanjutnya. Tapi kami lebih fokus untuk pertama ini kepada
step-step yang dirasa paling penting untuk fase pertama dulu sih. Itu sih Bu, jadi kami mencoba melihat sebetulnya kalau dari progres wireframe kami masih belum selesai, ini kami hanya melihat-lihat kemungkinan nanti bentuknya itu seperti apa, meskipun nanti ketika proses high fidelity-nya itu masih ada banyak improvisasi. Itu sih Bu yang kami dapat sampaikan, nanti mungkin secara mendetail masing-masing fitur atau function ini nanti akan kami sampaikan melalui user story. Itu sih Bu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditambahkan, monggo. Terima kasih Bu Ayin. Monggo dari timnya Mas Rizky, Mas Fariski sampai aku. Sorry ya, Rek. Mas Faris, monggo timnya Mas Faris mungkin ada yang mau nambahkan? Oh iya Bu, saya mau tanya boleh Bu terkait yang kognitif walkthrough tadi. Itu kan nanti kan yang tadi disampaikan Bu Ayin bila mana kita mencoba menguji coba produk tersebut atau mengevaluasi itu sebelum kita uji coba di user. Nah, memungkinkan kan pakai wireframe ataupun yang high fidelity Bu. Tapi ketika si user ini dihadapkan atau kita berekspektasi bahwa misal ini button swipe atau gambar ini bisa di swipe dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita merancang dengan low fidelity, misal dengan orientean dengan high fidelity kan pasti punya experience yang sangat berbeda Bu. Misal apakah nanti button merah dan warna abu-abu atau orientean pasti user mengetahui itu. Nah, apakah baiknya cognitive walkthrough ini kita lakukan langsung sambil menunggu high fidelity-nya selesai atau low fidelity aja cukup Bu? Karena ini Bu, kalau yang saya agak khawatir kalau menguji secara internal ketika masih low fidelity yang sangat rough-sketch banget, yang artinya kita nggak tahu apakah objek tersebut itu fungsinya seperti apa, kecuali kalau misal sudah dirancang sedemikian rupa hingga akhirnya calon user itu mengetahui bahwa objek ini fungsinya seperti apa. Gimana Bu Ayin? Ya, jadi kalau tadi saya mau jawab dulu yang pertama tadi pertanyaannya Mas Faris yang ada di chat box ya, tentang apakah kita pakai kognitif apa heuristik ya, kognitif walkthrough atau heuristik walkthrough gitu. Jadi kalau heuristik gitu ya, apa namanya, itu benar-benar ini ya, ngomongin tentang globe, misalnya gini, oh ini kalau misalnya tidak ini kayaknya yang paham ini cuma orang yang biasanya pakai terbiasa dengan misalnya gini, oh ini kalau orang Indonesia nggak paham ini, yang tahu orang bule misalnya kayak gitu, karena ada misalnya penggunaan bahasa dan lain-lain gitu ya. Ini istilah-istilahnya itu tidak bisa dipahami gitu, itu heuristik biasanya. Jadi yang sangat expert itu Bu ya, atau yang sangat konteksnya. Jadi seperti itu. Kemudian benar-benar orang yang sangat expert yang tahu. Ini jadi kalau misalnya Mas dan Bapak Ibu yang lain itu ingin melakukan heuristik walkthrough, itu benar-benar harus expertnya itu benar-benar yang paham seperti ini. Jadi tahu standarnya. Misalnya kalau tentang ritmis gitu ya, kira-kira kalau orang ingin mencari sebuah space, itu kira-kiranya apakah dia akan menggunakan space gitu misalnya istilahnya, atau kita mau pakai istilah ruang misalnya, atau kita mau pakai istilah tempat misalnya gitu. Itu bahkan pemilihan diksi pun itu akan dibahas panjang gitu. Itu adalah heuristik walkthrough. Tapi kalau kognitif walkthrough yang tadi saya sampaikan tadi ya, ini kok misalnya dalam tahapan-tahapan ini, misalnya dari tahapan masuk ritmis gitu ya, di sini ada dua menu sebenarnya. Ritmis ini yang satunya pengelola ya Mas ya, tapi yang satunya ada user kan ya. Nah kalau betul.
kalau di sini kan kita ada dua, misalnya saya ke apa namanya? Apakah Readmiss ini apa? Dia itu nanti punya dua app, Readmiss yang untuk pengelola sama Readmiss yang untuk user pencari tempat. Nah, itu kami masih belum memetakan di bagian splash screen-nya, Bu. Kalau dengan kami memang ada dua skenario. Artinya pertama, dia bisa langsung single app yang dia bisa baik merchant maupun user itu bisa masuk, atau nanti ada aplikasi sendiri. Soalnya memang kami melihat memang di beberapa produk memang ada dua pendekatan tersebut. Kami belum memutuskan, Bu. Berarti kalau mungkin kita ya Mas ya, kita tentukan saja bahwa yang untuk pengelola merchant itu kita nafikan gitu. Jadi misalnya kayak Gojek itu kan ada Gojek yang driver, ada yang Gojek yang usernya langsung yang pemakai. Kita kan nggak ngomongin Gojek driver, kita langsung ngomongin Gojek user misalnya. Nah ini misalnya kalau misalnya dengan cognitive walkthrough, kita pilih buka Readmiss, terus masuk ke login seperti itu. Nah kira-kira apakah masuk ini login ini pilihannya seperti apa? Kalau kita lihat standarnya itu kan misalnya ada kotak masuk dengan email atau masuk dengan Google dan Facebook misalnya. Sign up ya seperti itu. Ini akan muncul di API Google dan Facebook seperti itu kan. Nah, tampilannya nanti itu seperti apa, dan ini saya rasa dengan low fidelity pun orang sudah paham. Oh iya. Begitu. Jadi kenapa kok kita kalau praktisi UX tuh biasanya nggak harus high fidelity, karena nanti kalau high fidelity nanti ngejar kesempurnaan high fidelity itu malah melupakan usability-nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian setelah verifikasi berhasil, melengkapi data. Ini kira-kira data apa ya yang diperlukan? Mungkin bisa didetailkan nanti. Kenapa sih kok harus melengkapi data? Kalau saya misalnya mau nyewa tempat, kira-kira harus melengkapi data apa? Apakah KTP perlu nggak? Gitu. Misalnya seperti itu. Kalau saya mau ini ya aplikasi fintech saya gitu, atau saya ingin jadi pakai Dana tapi saya mau fiturnya premium supaya saya bisa mengirim dan menerima uang. Saya itu harus foto diri dulu, kemudian nunjukin KTP, tanda tangan dan lain-lain. Nah, itu berarti verifikasi dirinya itu sampai sedetail itu. Apakah mau seperti itu? Misalnya kalau sudah ada nomor HP, alamat, provinsi dan kabupaten, ya apakah ini memang diperlukan gitu untuk kalau kita juga berpikir ini kira-kira perlunya apa ya orang memberikan data-data seperti ini? Iya, ini langsung saya respon atau itu untuk pertanyaan kami nantinya, Bu? Monggo nanti di pertanyaan di tim ya. Ini emang perlu nggak sih untuk nomor handphone misalnya misalnya seperti itu. Email kok nggak ada ya email? Apakah emailnya itu ya kan sudah nyantol karena dia untuk login atau sign up ke Readmiss ini dia entah pakai alamat email, kemudian Google, kemudian Facebook. Facebook kan juga pakai email juga. Nah, rekomendasi misalnya. Nah, rekomendasi itu apakah dikeluarkan setelah ada screening dulu? Kalau kita misalnya saya misalnya buka Apple Music pertama kali kan, saya ditanyain, kamu sukanya dengar apa sih? Oh, saya suka dengar ini gitu. Terus akhirnya algoritmanya si Apple Music itu bisa ngumpulin, oh kamu itu saya suka dengerin Taylor Swift, Ed Sheeran dan siapapun. Oh berarti Billie Eilish, oh kamu sukanya musik pop. Wah, langsung dia ngasihin saya tuh playlist musik pop misalnya. Seperti itu. Apakah mau dibuat seperti itu? Gitu ya. Kemudian mungkin yang kalau rekomendasi itu berarti kan si AI-nya gitu ya. AI-nya si produk ini itu sudah bisa membaca, oh ternyata si Mas ini usernya itu apa yang Anda cari gitu ya. Tempat untuk bermusik, studio, dan lain-lain, dia akhirnya mengeluarkan rekomendasi itu. Dengan mengetahui alamat, provinsi, dan lain-lain, akhirnya berefek juga pada rekomendasi di sekitar alamat si orang tersebut. Oleh karena itu,
informasi-informasi ini akhirnya oh ya masuk akal, diperlukan karena kita harus merekomendasikan hal-halnya seperti itu. Apa kok hanya sesimpel tinggal pakai share location ya, atau kita langsung identify location kita di sini itu ada, jadi dia akan memunculkan tempat-tempat seperti itu. Mungkin seperti itu. Monggo silahkan Mas Mas Faris dan di timnya itu mendiskusikan kira-kira akan seperti apa. Nah, kalau misalnya cognitive walkthrough itu apakah ini ya mengurangi klik biasanya. Kalau mengurangi klik enaknya apa, drop down itu apakah lebih lama, apakah lebih simple gitu. Misalnya saya cari Surabaya, scrolling ke bawah Surabaya itu nggak nemu gitu. Ternyata paling bawah sendiri tulisannya apa? Kota Surabaya misalnya. Seperti itu. Bukan, jadi kabupatennya dulu dihabisin baru bawahnya Kota Surabaya. Jadi kenapa wireframe yang low fidelity ini cukup sudah cukup sebenarnya karena ini kira-kira kalau home, my room, simpan dan profile apakah ada menu lain ya yang diperlukan di sini? Apakah profil itu untuk apa ya? Atau mungkin ongoing booking saya? Apakah cukup booking itu apa perlu nggak ya di bawah? Nggak tahu. Seperti itu. Siap, Bu. Nanti akan kami coba breakdown lagi, Bu, untuk wireframe-nya, Bu. Sama. Izin bertanya, Bu. Monggo Pak Dedi. Ya, ketika kita melakukan cognitive walkthrough ini, apakah tadi menarik yang kata Bu Oyen adalah mengurangi klik gitu ya. Apakah nanti kita memberikan feedback yang apakah simplifying atau memperkaya ya Bu sebaiknya, karena bisa jadi satu halaman itu pingin semua dimasukin nggak mungkin juga Bu, tapi kalau terlalu banyak klik dan geser halaman juga nggak terlalu bagus. Nah itu cara kita memilih kognitif dari semua pendapat tadi, yang kognitifnya yang paling pas itu seperti apa ya Bu ya sebaiknya, karena bisa jadi saya pribadi saya nggak paham orang itu bertah berlama-lama di halaman yang sama itu berapa menit penelitiannya, itu saya nggak paham mungkin, atau sebaiknya seperti apa Ibu ya? Jadi kalau di sebenarnya kan kalau di cognitive walkthrough itu seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada sebentar. Oh my goodness. Jadi kalau di cognitive walkthrough kan ada beberapa peranan ya yang disebutkan tadi. Jadi ada evaluator, fasilitator, desainer, developer, kemudian ada product expert dan lain-lain. Nah, ini mungkin peranan dari masing-masing ini yang akan menentukan sebenarnya ini sebaiknya kok tadi itu saya juga salah satu hal yang harus dipikirkan adalah terlalu banyak tombol, terlalu banyak klik. Misalnya ada drop down, ada klik, ada macam-macam menu gitu ya. Itu pun juga tidak tidak efisien gitu. Sebentar. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, bentar. Oke, jadi kalau misalnya dari sisi fasilitator gitu ya, sorry. Jadi kalau evaluator, misalnya dari sisi evaluator itu yang akan memberikan insight yang lebih banyak gitu. Jadi kira-kira usernya itu dalam keadaan seperti apa kira-kira? Oh, dia dalam keadaan terburu-buru, tadi makanya saya bilang usernya siapa, secara kontekstual itu konteks situasinya seperti apa.
Misalnya kalau dia konteksnya itu adalah orang yang buru-buru gitu ya, buru-buru untuk saya harus cepat-cepat cari ruangan ini untuk melakukan meeting gitu, harus dalam waktu 1 jam menemukan seperti itu. Kalau misalnya dia terlalu ribet gitu ya, cari informasinya ya terlalu banyak klik, oh ini next, habis ini next, seperti itu ya akan agak menyulitkan si usernya. Seperti itu Pak Didi yang maksud saya. Baik, jangan sampai dia dalam menu ke dalam menu ke menu yang lain seperti itu. Ya. Informasi itu kita pakai tetap konsisten dari user persona yang kita pilih ya Bu ya. Betul. Jadi tim kognitif walkthrough ini kan masih di internal. Kita tuh membayangkan gitu loh. Kira-kira kalau orangnya seperti ini tuh mau nggak ya, paham nggak ya? Kalau misalnya dia ngeklik ini tuh sebenarnya dia itu approve atau dia itu setuju booking tempat ini dengan harga sekian, seperti itu. Nah, apakah harga itu perlu langsung ditampilkan misalnya? Apakah dia itu cari vouchernya dulu? Gitu. Oh selamat, Anda adalah pengguna baru, Anda akan dapat gratis 1 jam gitu. Kalau sudah setuju pesan 2 jam nanti dapat gratis 1 jam. Oh dia setuju langsung pesan 2 jam misalnya, langsung gratis 1 jam. Seperti itu. Apakah ada kira-kira materi-materi promosi atau fitur-fitur yang bisa memaintain gitu ya si calon pengguna tadi? Apakah akan ada yang seperti itu? Kalau saya lihat tuh sebenarnya sekarang ini ya, semua aplikasi kayak e-commerce sama fintech itu fiturnya ada semua ya. Kita bisa beli pulsa, beli bayar tagihan dan lain-lain. Tapi menurut saya pribadi saya jadi bingung. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ini kita sudah jam 8. Bu Ayin, ya. Untuk yang kognitif walkthrough itu nanti apakah ada output dalam bentuk report Bu, yang perlu kita buat atau seperti apa Bu ya? Nanti outputnya itu bisa di ini Bapak Ibu, bisa di report sebenarnya report. Tapi kalau apa namanya yang keluar itu hanya brainstorming aja. Jadi boleh aja penyempurnaan, pertama mungkin penyempurnaan dari arsitektur informasi yang Bapak Ibu sudah buat sekarang, dan juga penyempurnaan dari low fidelity-nya tadi. Kalau misalnya low fidelity-nya, oh kayaknya kita udah menyempurnakan ini dan kita bisa langsung ke high fidelity, monggo silahkan. Permisi Bu, mau tanya terkait ini Bu, kognitif walkthrough-nya tadi, itu kita harus menyiapkan berapa alternatif ya Bu? Maksudnya alternatif situasi yang bisa dilakukan tuh ada batasannya nggak ya Bu kira-kira? Kalau alternatif situasi itu saya sih kalau dari kognitif walkthrough itu lebih ke menunya Mas Reno. Misalnya saya buka punya Mas Reno. Oke, ini masih wireframe dan user flow. Oke. Oke. Mas Reno itu bisa mungkin melakukan kognitif walkthrough itu dari menu yang mungkin paling simple seperti ini, mungkin sign up ya, user test. Ini user test ini kayak gimana ya Mas ya? Bagian mana ya Bu? Di slide 50 Mas, mohon maaf, sorry aku kok lali malah share screen. Silakan. Oh ini Bu, maksudnya jadi yang pertama itu kan sign
sign in ya Bu. Kalau misalkan dia memang udah punya email, tinggal masuk email aja. Kalau nggak punya, dia bisa sign up. Nah, maksudnya welcome user test itu maksudnya kita kan kemarin belum tahu namanya siapa Bu. Jadi gitu. kayak ya, jadi ketika dia setelah sign in atau dia setelah sign up, dia masuk ke menu di mana bahwa loginnya udah sukses gitu Bu. Nah, dan setelah ini dia bisa langsung masuk ke navigasi utama gitu. Oke. Misalnya wireframe. Nah, ini kalau saya jadi user ya Mas ya. Set up your sleep time. Berarti ini kalau saya sebagai user atau mungkin saya sebagai ini ya timnya, itu saya mungkin mikir ini kira-kira apakah set ini saya akan ngeklik angkanya itu tadi gitu ya, saya klik angkanya ini, terus nanti saya bisa ganti jamnya, kemudian set, atau saya harus klik set dulu atau bagaimana? Oh, itu klik angkanya dulu Bu, nanti keluar ke di sebelahnya itu. Nah seperti itu kan. Jadi itu yang kita pikirkan gitu sebagai tim evaluator. Apakah, nah ini kan kalau yang kita pahami selama ini, kalau misalnya user yang pahami selama ini, kalau dia mau ganti alarm dan lain-lain ya, entah itu di set itu berarti kan yang keluar ininya kan ya. Dia bisa scrolling down gitu kan jamnya. Apakah nggak cukup misalnya dia klik, dia bisa ganti di sini itu scrollingnya ya bisa di sini aja, nggak usah scrolling di sini, atau ini nanti keluarnya menu pop up gitu. Kalau dia klik di luar sini akan kembali ke menu utama atau bagaimana? Ya, seperti itu Bu. Jadi ketika kita tekan misalkan jam 21 kita mau tidur jam 21 Bu. Itu sekarang misalkan jam 8:30, jam 20.35. Nah, kita bisa pencet 21, nanti pop-up-nya yang sebelah kanan itu, Bu. Nah, tinggal kita bisa scroll 21-nya ke atas atau ke bawah, atau menitnya gitu, Bu. Itu saya salah masih. Cuman intinya kayak gitu, nanti ketika kita kembali kan ada tombol back Bu di atas, atau bisa tekan di luar dari pop-up-nya, nanti tinggal kembali dengan update jam terbaru. Nah, ketika di set, jadi otomatis ketika di set, waktunya itu tetap berjalan Bu, dan kita bisa baca daily insight, sleep story, dan mastercard, atau bisa ke menu lain, main game atau apa. Tapi ketika nanti jam 21 mulai, nah otomatis HP itu langsung masuk ke menu selanjutnya gitu Bu, di set alarm. Maksudnya di ini ya, menu ini itu app ini itu langsung ke menu ngajak tidur itu tadi ya Mas Rino? Iya Bu, jadi tahapan pertama ketika kita sudah daftar, kita bisa set kita mau tidur jam berapa Bu. Jadi itu sebenarnya buat membatasin kita, buat disiplin kita kalau udah bilang mau tidur jam 9 ya jam 9 gitu. Jadi intinya kita lebih ke sedikit memaksa apa yang sebenarnya disiapkan oleh usernya gitu Bu. Nah nanti kalau misalkan ini udah jam 9, nanti masuknya si HP itu langsung masuk ke next slide Bu gitu. Oke. Di next slide, dan di situ udah nggak bisa apa-apain Bu gitu. Kalau ini untuk misalkan ada daily insight, sleep story yang bisa tambah cerita sendiri atau masterclass. Nah nanti selanjutnya bisa langsung masuk ke sini Bu. Nah di sini ini otomatis udah nggak bisa balik ke menu sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar ngisi kita mau tidur, kita mau bangun kapan besok, sama milih ambience-nya gimana. Nah ketika kita udah start sleep, nah otomatis HP itu udah notifikasi, semua aplikasi udah auto ini Bu, nggak masuk ke airplane mode gitu Bu, sama don't disturb gitu. Mungkin nanti bisa didiskusikan ya Mas ya di timnya itu, apakah misalnya ya, apakah sebaiknya memang scrolling seperti ini, atau mungkin bisa ke modelnya adalah kita ngeklik terus kita ganti sendiri, ngetik gitu aja. Mungkin diserahkan didiskusikan, dan kemudian mungkin apakah setting mau tidur dan bangun jam berapa itu bisa dilakukan di awal semua. Jadi ketika waktunya untuk tidur ya sudah tidur, belum dia sudah
nggak bisa megang handphone lagi gitu loh. Apakah mau dibuat seperti itu? Silakan didiskusikan alternatifnya di timnya Mas Reno. Oh, ya kan akhirnya. Seperti itu. Iya Bu, nanti coba saya tampung lagi sih Bu, dan diskusi juga sama teman-teman yang lain. Monggo. Ini mungkin tidak harus semuanya ya Bapak Ibu yang mau di cognitive walkthrough kan gitu ya. Mungkin ya tadi boleh kalau misalnya kok saya lihat punyanya Mas Busro itu malah yang cukup kompleks tuh ketika dia harus scan QR, terus habis itu ke informasi satwa, foto dan lain-lain karena ada hubungannya dengan platform yang memang sudah established sebelumnya. Ini mungkin bisa mungkin bisa didiskusikan lagi ke teman di timnya Bapak Ibu ya. Dan ini saya sudah ditagih oleh Mas Busro untuk anunya. Ya Bu, pertanyaan terakhir Bu dari kelompok kami Bu. Dari kelompok kami kan nggak ada produk expert ya Bu. Kalau untuk role cognitive walkthrough-nya itu produk expertnya dapat dipinjam dari kelompok lain atau dari teman yang expert memang di bidang produk gitu, itu boleh atau enggak ya Bu? Oh, sangat boleh. Nanti teman Bapak Ibu itu bisa saja melakukan usability testing dengan sesama di kelas ini gitu. Misalnya Bu Rosa jadi responden buat kelompoknya Pak Busro gitu, atau Mbak Dian nanti kelompoknya Pak Busro, Pak Dedi gitu kan ya. Mungkin ya Bapak Ibu yang punya. Kalau misalnya Mas Gauzi itu Mas Iqbal jadi respondennya Mas Busro kan juga nggak pas ya, mungkin karena bukan targetnya. Mungkin Mas Iqbal tuh jadi targetnya Mas Reno mungkin karena selalu ngerjain project terus nggak bisa tidur gitu, malah amnesia, insomnia seperti itu. Nah mungkin ngerjain tesis pun nggak selesai. Waduh. Sudah ngerjain tesis Pak Dedi. Waduh, luar biasa. Proposal. Disuruh sama Pak siapa baca 50 jurnal Bu, mati. Curhat. Curhat colongan. Semester sibuk sepertinya, mulai. Oh. Sebenarnya gampang kok baca jurnal itu, cuma aja lihat introduction-nya, terus habis itu lihat abstraknya dulu, intronya, terus hasilnya apa, udah selesai. Dan iya Bu, soalnya disambi sama double triple zoom ya Bu, bingung jadi. Wah, luar biasa Pak Dedi ini. Ya betul. Ya, I feel you Pak Dedi, it's been me so many years ago. Iya, Bu. Tapi ya masih sekarang ya masih sih. Saya akan sambil saya menarik presensi malam ini, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan lagi. Saya rasa waktunya juga sudah sempit kalau misalnya kita mau kerja kelompok malam ini. Mungkin saya bisa cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini karena memang sifatnya kita sudah ke prototyping Bapak Ibu. Jadi kalau di kuliah desain itu kuliah desain studio. Jadi ke prototyping, nggak hanya lecture, mungkin kalau di kelas mungkin hanya sekedar memberikan feedback dan diskusi saja, jadi tidak full memberikan kuliah gitu ya. Mungkin lebih ke briefing untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Oke, mungkin ini dari yang bisa Bapak Ibu lakukan. Untuk minggu depan tentunya adalah melengkapi ya, kalau saya bilang melengkapi arsitektur informasinya seperti apa, user flow, kemudian sudah punya low fidelity wireframe-nya, low fidelity desainnya, kemudian sudah ada kognitif. Saya rasa itu bisa dilakukan dalam satu paket lah gitu. Menurut saya itu satu paket. Low fidelity itu juga
termasuk kita berpikir kognitif. Nggih. Izin Bu Oyen, nanti hasil kognitifnya yang sudah disepakati ya Bu ya, bukan berupa alternatif lagi ya Bu? Bukan. Berarti sudah di kognitif. Mungkin kok kemarin tuh kan kedandapan ya, waduh ini suruh ngumpulin hari Jumat ini kan ya. Jadi ya mungkin yang untuk dikumpulkan minggu depan atau disampaikan, bukan dikumpulkan ya Pak saya, mungkin kita bisa bahas bersama-sama di kelas minggu depan itu, yang mungkin lebih dalam cara berpikirnya dan lebih kontemplatif mungkin. Karena sudah, ini kok lebih duduk bersama lah saya rasa. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini sambil saya oke. Ini pasti Bapak Ibu terpecah ini ya, pikirannya karena harus menyiapkan proposal. Benar banget, Bu. Apalagi pendaftaran proposalnya terakhir bulan ini, Bu. Oh, oke. Sudah punya judul, Mbak Dian? Sudah, Mbak saya. Oke. Pasti ke branding dan identity. Enggak ya? Ke branding, tapi mungkin lebih ke marketing sih, Bu, sebenarnya. Ya. Oke. Bapak Ibu, monggo ini untuk kode kelasnya 624-300. Silahkan. Bisa ini kurang Mas siapa ya? Mas Dagas, Bu, izin Bu. Mas apa? Mas Dagas, Bu. Oh Dagas ta? Oh ya Mas Dagas ya. Ada acara, Bu. Iya, kayaknya di rumahnya Mas Dagas selalu ada acara. Tetangganya maksud saya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya rasa cukup sekian. Mungkin it's been a long day for us all ya kayaknya. Saya rasa apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu di UTS bisa diperbaiki, dan untuk minggu depan yang saya sampaikan, monggo bisa menyempurnakan atau melengkapi informasi arsitekturnya atau architecture information-nya dan user flow, kemudian low fidelity-nya yang pastinya sudah melalui cognitive walkthrough tadi. Oke. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Mbak Dian ini di mana Mbak Dian? Terima kasih Bu Oyen. Terima kasih Bu Oyen. Terima kasih Bu Oyen. Mbak Dian selalu di kantor ya? Iya. Oh, pejabat soalnya. Lagi kalau nggak Jakarta, Semarang, mana lagi Bali gitu. Kalau di rumah malah nggak bisa ini, Bu, ada anak kecil soalnya. Biasanya lagi di mobil, Mbak. Oh, kalau di mobil Mbak satunya itu yang selalu dalam perjalanan pulang, Mbak Helena biasanya naik bus. Oke, terima kasih banyak, sehat-sehat. Izin saya end ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.